Ya, kamu yang dukunnya ini tadi ini ya? Iya. Wah kan? Aku sih nyantet. Iya. Kenapa kamu nyantet ini? Kamu ngomong nggak, Bu? Kamu masuk Vanilla. Masuk. Itu loh Vanilla. Ya. Pakai apa? Pakai apa Vanilla? Pakai apa deh? Kalau pendek. Disapa aja, Pak. Disapa. Hai, Mbak. Oh, saya senang. Jadi santet itu ada, jin itu ada, tapi tidak sebegitunya terkait dengan narik sukma atau mediumisasi itu. Itu nanti tak buktikan. Jadi sekali lagi, nggak butuh yang amalan-amalan itu. Amalan itu untuk ibadah, bukan untuk menghadirkan jin. Kalau cuma menghadirkan jin atau apa yang aneh-aneh yang dianggap kesurupan itu dalam hipnoterapi itu abreaksi, itu bukan masalah jin. Bukan masalah jin. Narik sukma nggak ada, itu jin juga, masalah bereaksi juga. Saya buktikan nanti. Saya nggak pakai ayat-ayat istighfar sama macam-macam nggak. Coba nanti buktinya setelah ini video ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Para sahabatku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kesempatan ini. Langsung saja ya, karena ini mungkin agak panjang. Saya saat ini akan berbagi tentang fenomena yang sedang marak, sedang viral, lagi tren banyak sekarang, terutama kalangan youtuber seperti halnya Ustadz atau paranormal yang sekarang lagi ngetren. Mereka sedikit-sedikit menarik sukma dukun gitu ya. Jadi mereka menghadiri mengunjungi bahkan menantang para dukun, mendatangi dukun-dukun santet itu. Bahkan ketika ada pasien, seringkali dikit-dikit sengaja ditarik sukmanya ke tubuh pasiennya. Atau juga banyak fenomena sekarang, banyak youtuber terutama yang dari kalangan atau ustadz atau paranormal yang mendatangi tempat-tempat tertentu, kemudian di situ dibuat mediumisasi, dicari informasi sebetulnya apa yang terjadi di alam gaib di tempat itu, dibuat sumber faktanya apa, kiranya seperti itu. Jadi dikit-dikit menghadirkan sukma, dikit-dikit menghadirkan jin, itu untuk informasi fakta realitas yang terjadi di alam gaib. Jadi ngambil dari sumber mediumisasi itu atau penarikan sukma dukun. Akhirnya diperlakukan tadi bunuh. Makanya sampai sering terjadi di YouTube itu yang diunggah oleh paranormal ya, atau praktisi pengobatan yang magic itu. Kayak sepertinya di YouTube-nya Tinampi itu ya, Ningsih Tinampi itu di Pandaan. Itu menghabiskan 100 dukun dihadirkan kayak gitu, lalu dibunuh, sedikit-sedikit membunuh dukun dengan cara menghadirkan sukmanya. Bahkan lebih heboh kemarin yang marah itu tentang dia itu menghadirkan malaikat, menghadirkan nabi melalui mediumisasi atau pasien yang sedang kesurupan. Lah kan ini apa? Ini apa-apaan gitu. Kan sangat jauh sekali, nggak sebegitunya gitu ya. Masa menghadirkan malaikat atau malah nabi dari kesurupan itu. Dan itu dipercaya bahwa itu nabi atau malaikat lain, ini kan terlalu parah. Nah, kemudian ada juga yang sedikit-sedikit mendatangi sukmanya dukun, dan itu dibenarkan bahwa itu dukunnya itu. Ketika sukmanya itu dibunuh ya mati juga gitu. Itu pikiran mereka karena memang sukma dukunnya. Sedikit-sedikit narik sukmanya, dikit-dikit narik sukmanya. Bahkan narik sukma ini untuk sebagai informasi yang valid gitu bagi mereka. Termasuk juga mediumisasi di tempat-tempat angker itu untuk mengambil informasi yang valid. Padahal itu melalui mediumisasi informasi dari yang menyerupi di mediumisasinya itu. Nah, ini yang membuat saya tertutup untuk berbagi sekarang tren ini. Sebetulnya mereka jalan mereka lah. Seperti halnya juga yang sekarang lagi tren ya, tak sebut saja kayak Gus Idris, luar biasa, youtuber itu luar biasa. Gus Idris itu youtuber luar biasa. Dia channel YouTube-nya tentang ya yang saya bahas saat ini, tentang dikit-dikit menarik sukma dukun, dikit-dikit
mendatangi dukun, terus juga mendatangi tempat-tempat angker dari informasi-informasi melalui mediumisasi krunya. Itu dibuat informasi untuk mengambil informasi dari tempat itu atau dari peristiwa-peristiwa orang kena santet dengan menghadirkan sukmanya itu, sukma tukang santetnya itu. Ini sekarang lagi viral. Termasuk juga yang aneh-aneh juga, termasuk juga kayak Ujang Bustami di Cirebon. Banyak sebenarnya juga tentang tim-tim kru YouTuber di dunia astral itu ya. Apa Cahaya Murid Cahaya apa di Jember apa itu, yang sampai nantang-nantang tukang santet. Ya memang bagus sih, bagus. Cuma ya mungkin bagus bagi mereka ya, dengan alasan kalau dari sisi alasan mereka menantang tukang santet kedoliman. Apalagi kayak Gus Idris, dia pesantren, bahkan hasil YouTube-nya itu sengaja buat YouTube untuk pesantren itu. Ya bagus, memang bagus kalau untuk bangun pesantren, bagus gitu di sisi mereka, dan secara umum memang untuk pesantren bagus. Tapi caranya belum tentu bagi masyarakat umum itu baik. Mungkin benar bagi mereka atau mulia bagi mereka dengan cara menampilkan di channel YouTube-nya tentang hal-hal astral seperti itu. Memang bagi mereka mungkin bagus, dan saya tidak ikut campur ya. Saat ini buat rekaman ini saya bukan berarti menyalahkan atau mengkritisi mereka, enggak. Setidaknya ini niat saya sekarang buat YouTube ini ya, buat unggahan yang mau diunggah sekarang rekaman saat ini. Setidaknya bagi sahabat-sahabat saya atau atau saudara-saudara saya, terutama jamaah-jamaah anak-anak ngaji yang saya tangani di tempat saya ya, itu setidaknya tahu video ini. Saya nanti mau share khususnya bagi mereka, dan bagi umum, bagi yang percaya saja. Setidaknya saya memberi gambaran ini seperti ini. Saya ingin memberi gambaran bagaimana sebetulnya versi saya juga ya, bagi yang percaya, dan juga ini versi saya. Dan nanti saya ikuti dengan fakta ya, dengan testimoni, realitas nanti realnya bagaimana saya nanti membuktikan gitu. Jadi biar setidaknya dengan gambaran ini saya ada sumbangsi bagi kalangan saya sendiri tadi yang saya sebut itu, atau bagi masyarakat umum yang percaya saja ya, itu setidaknya nggak terhipnotis dengan fenomena seperti itu, nggak dibuat percayaan gitu. Kan kalau sampai percaya kan aneh. Umpamanya kita ada di sebuah tangannya YouTube, tayangan YouTube dari mereka itu seperti halnya judulnya, contohnya ya, membunuh dinampi membunuh 100 dukun santet yang dihadirkan gitu. Lah itu dibuat percayaan kan gak bisa. Itu kan konyol namanya. Masa membunuh tukang santet hanya sengaja dengan caranya dia dihadirkan pasien yang kesurupan, lalu pasien mengaku bahwa ini santet sudah 100-an, kemudian dibunuh, lalu disebar sebagai informasi, sumber informasi kebenaran tentang hal itu, tentang dukun santet yang dibunuh. Sehingga masyarakat, wah, bagi hebat, sudah 100 tukang santet dibunuh dalam sekali saat itu juga, dengan melalui mediumisasi pasien yang kebetulan sedang kesurupan itu. Lah kan fatal. Contoh lagi, sekarang umpamanya kita mempercayai ada umpamanya kayak semacam pernah kayak Gus Idris di channelnya itu di tempat-tempat angker. Kan itu nanti dimediumisasi. Sebenarnya contoh di Kuncoro itu, bahwa di situ sebenarnya ada info-info bahwa di situ ada banyak tabrakan ya. Terus banyak orang yang diperlihatkan hantu di situ, dan itu sudah terkenal sejak dulu. Akhirnya beliau di situ kemudian buat mediumisasi. Lalu mediumisasinya itu kan ngomong, jin itu ngomong. Lah, masa itu mau dibuat informasi yang sebuah kebenaran? Kan nggak pasti, kan nggak nyata. Bukan apa ya, memang semua nggak pasti, tapi kan nggak jelas gitu ya. Kan nggak jelas, masa itu dibuat sebagai sumber hukum atau sumber kepercayaan fakta, realitas di sini. Kan malah umpama mengikuti kan malah aneh nantinya. Contoh, dengan terjadi umpamanya di situ kejadiannya bahwa di situ mediumisasinya, mediatornya itu bilang ada jin genderuwo merah atau matanya merah atau pocong.
Nah, akhirnya ini ditampilkan di umum loh. Ketika ada orang melihat tayangan itu, kan akhirnya percaya, oh iya di situ ada pocongnya. Akhirnya di situ ada solusi, apalagi sampai ada solusi bahwa kalau lewat situ harus ngebel atau bel mobilnya, sepedanya dihidupin atau lampunya di apa gitu, atau baca-baca tertentu kan. Ya opo gitu loh, itu kan akhirnya dipercaya, akhirnya terjadi seperti itu. Setiap lewat ke sana orang yang melihat tayangan ini percaya, berarti kan percaya ke jin. Sedangkan jin yang di dalam tubuh itu nggak mesti. Nanti saya buktikan ya, bagaimana mediumisasi. Apakah itu realistis atau enggak? Saya nggak nyalahkan ini, enggak. Saya sekali lagi nggak nyalahkan tentang Gus Idris itu salah enggak. Ya urusan dia. Tapi bagi saya itu bukan sumber informasi, itu tidak jelas. Bagi saya pribadi ya. Tapi entah bagi yang lain yang percaya nggak ngerti, apalagi Ivannya sudah. Ini berdasarkan keilmuan dan bukti nanti. Bagaimana mediumisasi? Apakah itu betul mewakili sumber kebenaran di situ? Coba, mewakili realitas kebenaran di situ. Menjadi sumber realitas kebenaran yang betul-betul mewakili kebenaran yang ada di situ. Namanya ada di Kuncoro, goibnya gimana? Saya tidak percaya, karena saya ada bukti, nanti tak buktikan. Bagaimana caranya mediumisasi, benar atau salah? Bagi saya pribadi itu salah, entah bagi yang lain. Saya tidak mendoktrin bahwa Gus Idris itu salah. Bagi pandangan saya pribadi. Juga semua yang sering-sering, apalagi manggil Sukma, saya tidak percaya sekali. Kok enaknya dukun santet diambil Sukmanya lalu dibunuh melalui itu. Wah sudah mati ya. Akhirnya dibuat informasi, oh tukang santetnya sudah mati. Enaknya sekali, gampang sekali membunuh manusia. Coba, gampang sekali menarik Sukma seorang. Nah ini gimana nanti saya setelah rekaman ini saya buktikan bagaimana saya menarik Sukma itu. Dan saya tidak percaya Sukma itu bisa ditarik. Ini ilmu apa? Mediumisasi, menyurupi jin buat sumber informasi, juga menyuruhkan jin dalam istilah hipnotis apliasi, menyuruhkan jin. Atau ini juga tentang jin juga gak jelas ya. Kalau dari segi hipnoterapi dan pemahaman saya dari segi keilmuan yang lain juga gak jelas ini. Kalau bagi saya juga ada apreaksi istilah di hipnoterapi itu karena memang ungkapan, luapan emosional dari informasi-informasi yang ada di benak batinnya itu, sehingga masuk bawah sadarnya. Ketika didorong dengan perilaku tertentu atau cara-cara tertentu, sugestivitas itu akhirnya terbentuklah itu. Kalau nggak ada di batinnya nggak ada. Tentang mediumisasi, disurupkan jin melalui orang dibuat sumber informasi itu, atau menarik sukma orang ke orang lain. Itu ada dua hal. Nanti saya buktikan bagaimana caranya itu. Kemudian yang tak titik fokusnya yang tak terangkan di sini juga sebagai gambaran juga bahwasanya itu kan kayaknya seakan-akan religiusitas atau supranatural, kayak istighosah. Jadi bacaan-bacaan amalan-amalan tertentu dengan gaya tertentu, bismillah, dengan kayak seakan spiritualitas dalam Islam itu bacaan istighosah atau selawat itu bisa memasukkan jin ke dalam tubuh manusia sebagai mediumisasi itu, atau bisa menarik sukma seseorang. Ini dari segi, ini titiknya juga yang harus kita perhatikan sekarang. Ini dari segi ajaran, apakah ada ajaran seperti itu? Coba, apakah ada coba? Sekarang mungkin sahabat-sahabat tahu, mungkin saya nggak tahu ya. Adakah ajaran Nabi secara nakli tertulis berupa hadis atau Al-Quran? Atau secara riwayat, ada riwayat bahwa Nabi dulu atau sahabat atau para alim ulama ada cara ajaran Islam untuk amalan-amalan istighosah atau salawat-salawat tertentu untuk menghadirkan jin ke tubuh manusia sebagai mediumisasi atau menarik sukma-sukma termasuk sukma dukun untuk dibasmi sebagai amar ma'ruf melalui penarikan sukma itu sehingga dukunnya dibunuh, atau mencari informasi fakta alam gaib dari mediumisasi. Ada, bahkan yang saya tahu itu yang seringkali diingatkan di dalam ajaran Islam. Makanya pintu langit sejak diutusnya Rasulullah itu dari riwayat ini saja di Al-Quran surat Jin itu sudah dijaga oleh Allah biar tidak dicuri informasi langit oleh setan-setan. Makanya wa anna
wa anna lamma sami'na al-huda wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuban. Jadi dulu itu para jin itu menguping cari informasi ke atas langit tentang takdir atau nasib manusia di bumi. Sehingga ketika sudah ada, mereka disebar atau dibuat sebagai sumber untuk menjadikan manusia di bumi. Ketika Rasulullah diutus sudah ditutup, makanya dijaga oleh bintang-bintang itu. Waja'na rujuman lisyayatin, dan bintang-bintang itu dijadikan oleh Allah sebagai lemparan panah api untuk jin-jin yang mau naik ke atas, melesat ke atas untuk mencari informasi di atas langit tentang nasib manusia. Itu sudah dijaga. Jadi tidak mungkin, orang sudah jelas-jelas dijaga bahwa jin itu tidak bisa menjadi informasi, sumber informasi sudah jelas-jelas kok. Apalagi dijadikan sebagai sumber informasi melalui mediumisasi yang sengaja itu untuk mengambil informasi fakta atau kebenaran tentang fenomena-fenomena manusia di bumi ini. Kan gak mungkin. Atau fenomena yang terjadi di jalan ini, di tempat ini, atau fenomena bagaimana tukang santet menyihir, siapa yang membunuh. Lah itu loh sudah memang gak ada, gak bisa jin seperti itu. Sudah ditegaskan dalam surat jin. Lah kok malah di situ masih dibuat sumber informasi. Ini yang jelas ajarannya memang dilarang. Dari ini akhirnya kan berarti tidak pantas jin jadi informasi kebenaran, karena sudah jin itu memang nggak tahu, dia juga nggak tahu apa-apa tentang manusia. Jadi ini jelas yang saya tahu. Tapi kalau ajaran apalagi amalan-amalan yang sengaja sebagai mediumisasi jin untuk manusia, dimasukkan manusia atau menarik sukma, itu nggak ada. Coba nanti komen ya sahabat-sahabat di sini atau entah pendukungnya mereka yang suka-suka seperti itu amalan-amalan seperti itu. Coba buktikan ke saya secara dalil atau riwayat saja bahwa ada ajaran di Islam, ada amalan khusus atau amalan yang menunjukkan amalan dalam Islam atau istighosah yang khusus untuk memasukkan jin mediumisasi itu atau narik sukma seseorang yang dipindahkan ke orang lain. Saya tunggu. Yang jelas saya sudah punya bukti secara nakli Al-Quran tadi bahwasanya langit ditutup, sengaja sama Allah ditutup agar jin itu tidak mengambil informasi ke langit sana tentang nasib manusia, karena jin itu mengambil itu sebelumnya untuk merusak manusia, jelas-jelas untuk merusak. Apalagi juga ditegaskan, ini lagi ditegaskan tentang bagaimana sebetulnya jin, tentang jin. Wa anna dhananna allan taqulal insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba. Ini jin di surat jin ditegaskan oleh Allah, digambarkan oleh Allah. Dan kami jin dan manusia pemahaman ini. Wa anna dhananna, dan kami mengira, anna takkib, sungguh kami mengira bahwasanya jin dan manusia tidak berdusta di depan Allah. Artinya ini jin itu manusia pun gampang berdusta, apalagi jin. Makanya di dalam riwayat tentang jin terkait dengan zaman Nabi Rasulullah ya, itu mesti Rasulullah kalau sudah terkait dengan jin itu tentang Allah melindungi, gambaran Allah melindungi Nabi dari mereka berbohong kepada Nabi. Contohnya ketika Nabi sengaja dalam sebuah riwayat dipertemukan dengan iblis, yang di Nasail Ibad ada itu, di kitab lain juga ada, bahwasanya Rasulullah itu menanyai beberapa kali ya, diizinkan oleh Allah untuk bertemu iblis, meminta sumber informasi, dan awal kali mesti di situ ditegaskan bahwasanya iblis waktu itu dipastikan oleh Allah tidak bisa berbohong kepada Rasulullah. Itu pasti ditegaskan dulu tentang kebohongan iblis, karena ini bohong iblis. Hanya ketika dijumpai oleh Rasulullah untuk diminta informasi, Allah sengaja untuk dipertemukan itu biar mendapat keilmuan di situ. Contohnya pengakuan iblis bagaimana, apa saja kekasih-kekasih iblis siapa saja, dan musuh-musuh yang dibenci iblis apa saja. Itu kan awal kali sudah ditegaskan Allah melindungi Rasulullah dari iblis tidak bisa berbohong, dibuat tidak bisa berbohong sehingga jujur. Itu penegasan. Yang kedua, dalam riwayat juga kita tahu tentang Abu Hurairah. Ketika ditugaskan oleh Rasulullah, ini dalam hadis dari Abu Hurairah ya, ketika Abu Hurairah diutus oleh Rasulullah untuk menjaga perbendaharaan negara,
termasuk ada gandum apa itu ya, kisahnya apa barang-barang. Lalu suatu malam ada yang mencuri, entah berbenda salah satu kendaraan, apa makanan, apa gitu ya. Tapi salah saya, karena saya sengaja itu sudah lama kabar itu, saya sebelum ini tidak membuka kitab ya. Kitab nanti dicari sendiri, sahabat cari sendiri tentang hadis itu. Yang jelas itu ada. Perbendaharaan itu hilang. Akhirnya malam berikutnya ini orang yang hilang, malam berikutnya Abu Hurairah mengintip, ternyata ada yang mencuri berupa manusia itu ya, mewujudkan manusia, mau wujud apa ya, pokoknya dapat kelihatan ya. Setan itu sebenarnya kan ini. Hanya kena-kena sama Abu Hurairah, kemudian ngaku bahwa itu setan, wah saya jangan dilaporkan ke Rasulullah, takut dia. Ini gara-gara keluarga saya untuk makan apa-apa, pokoknya terpaksa mencuri. Saya tidak akan kembali lagi. Pokoknya singkat cerita itu 3 kali balik, tetap saja dia tidak mau dilaporkan oleh Rasulullah, untuk tidak mau langsung, tapi mau sampai 3 kali. Artinya 3 kali sesuai dengan perjanjian, akhirnya sampai 3 kali kena. Itu Abu Hurairah kemudian melaporkan kepada Rasulullah. Akhirnya sang setan itu bilang, jangan laporkan ke Rasulullah, saya tidak akan mulai lagi, dan kamu akan saya kasih sebuah bacaan apa amalan yang di situ bangsa jin setan takut dengan bacaan itu. Kemudian ada riwayat tentang amalan ayat kursi itu ya. Ini malah amalan yang ditakuti jin, bukan malah menghadir jin setan, bukan malah menghadirkan jin ya, bukan. Akhirnya bagaimanapun sahabat Abu Hurairah ya, beliau sahabat termasuk perawi hadis, akhirnya dilaporkan ke Rasulullah. Apa yang Rasulullah bilang? Di dalam penegasan Rasulullah, benar informasi dari setan itu. Kali ini dia jujur. Nah kan, disebutkan jujur. Ini masalah kejujuran dan kebohongan. Jadi memang dunia setan itu setan, jin setan itu jin. Itu rawan bohong. Itu sudah secara lewat, secara nabi saya sudah tegaskan, saya sudah ucapkan di sini. Katakan bahwasanya malah yang mendukung jin, hati-hati dengan informasi dari jin itu lebih kurang. Dan saya tidak menemukan tentang kita ada ajaran atau keilmuan spiritual dalam Islam yang sengaja untuk menjadikan jin bisa masuk ke tubuh orang seperti mendominasi, lalu diambil informasinya itu. Atau cara menarik sukma, dukun atau orang jahat lalu diambil informasi dari itu. Dengan tujuan amar ma'ruf nahi munkar. Gak ada riwayat amar ma'ruf nahi munkar sebagaimana yang dialaskan, apa yang menjadi alasan para ustadz atau para paranormal untuk untuk membenarkan sebagai alasan tampilan mereka itu, tampilan mereka menghadirkan, menarik sukma atau mediumisasi. Gak ada. Jadi ini takutnya saya gambarkan juga agar kita itu ibadah mengamalkan satu lillahi ta'ala, bukan karena malah nanti penasaran ingin sakti kok bisa dengan baca selawat atau amal tentu kita bisa narik jin masuk ke tubuh orang, mediumisasi atau menarik sukma seorang dalam rangka amar ma'ruf nahi munkar. Nggak ada ajarannya. Yang ada sebaliknya tadi sudah saya terangkan tadi cerita nakil dan riwayat sudah jelas. Nanti setelah video keterangan saya ini kan saya buat sebagai kata mengantar, takut salah paham. Nanti karena saya kasih judul nanti tentang kursi istri atau dinamik atau ujang Bustami, saya tidak niat menjatuhkan mereka dan saya tidak pantas. Saya pribadi tidak ada apa-apanya bagi mereka YouTuber, dan saya tidak niat biar channel YouTube saya ini terkenal. Saya nggak niat seperti itu. Saya cuma tertuntut kok segitunya gitu loh. Sampai seenaknya tiap malam malah mendatangi dukun, menarik sukma, dibuat informasi apalagi tentang data-data yang logis, hukum-hukum logis itu bahaya. Tentang apa. Hanya diambil dari informasi itu, nggak terjadi fitnah. Kan bahaya mediumisasi tentang tempat tertentu, bahaya. Coba dibilang tempat-tempat tertentu atau desa tertentu, dibilang di situ banyak orang yang ingin tuyul dari informasi mediumisasi itu, bahaya. Coba kalau ketahuan daerah itu, ini pencemaran. Untungnya tidak begitu.
Cuma kok sebegitunya gampangnya? Saya cuma heran itu. Paling tidak bagi kalangan saya sendiri tadi, sahabat-sahabat saya, keluarga saya, atau jamaah anak-anak ngaji yang saya tangani di tempat saya, paling tidak saya share video ini untuk mereka. Dan untuk umum bagi yang percaya. Kalau nggak percaya ya silahkan. Kalau ada salah saya tegur. Saya tunggu tadi tentang kalau memang ada yang saya nggak tahu tentang keilmuan merokok sukma atau menarik sukma itu yang saya tidak percaya itu. Dan itu bukan masalah keilmuan spiritual apalagi Islam, bukan, nggak ada kayak itu. Apalagi Indonesia saya nggak percaya dan tidak ada di dalam keilmuan supra spiritualisme dalam Islam, nggak ada. Dan saya buktikan nanti kalau cuma mediumisasi setelah video ini ya, itu alami tamu pasien kemarin. Dan saya tegaskan, saya buktikan kalau cuma mediumisasi atau narik sukma itu bukan masalah amalan dalam Islam atau spiritualisme dalam Islam, bukan. Itu gampang, nggak butuh-butuh itu. Saya pribadi itu masalah apa bagi saya? Itu masalah sugestivitas. Sugestivitas. Bukan saya tidak percaya jin, saya percaya jin, saya percaya santet. Long saya tahu dalilnya tentang santet kok banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini dalilnya tentang santet. Tentang sihir ada. Zaman Nabi juga ada. Bahkan dikisahkan Nabi juga pernah kena sihir. Lah soal Nabi, saya bilang Nabi kena sihir ini jangan ditanya Nabi kok kena sihir, kan sudah dilindungi. Ya itu ada filosofi tersendiri, keilmuan tersendiri. Kita jangan sembarangan ngomong. Setidaknya itu memang itu ada Nabi kena sihir. Sekilas saya terangkan biar nggak kecangkeman apa ya, tidak sembarangan menganggap itu ya, tidak salah paham. Bahwasanya Nabi itu ada keilmuan apa yang terjadi di Nabi, bukan masalah kelemahan Nabi, sisi kemanusiaan Nabi yang menjadi sumber ilmu bagi umatnya. Jadi biar tahu bahwa sihir itu ada dan bagaimana memperilakukan itu Nabi. Bukan karena Nabi lemah kena sihir, enggak. Bukan karena Nabi lemah. Dan waktu itu Nabi gak kesurupan. Nah sekarang kan aneh, orang kena sihir katanya sedikit-sedikit kesurupan lalu dihadir satu rumahnya atau ditanya jinnya. Waktu itu Nabi gak ada, walaupun Nabi sendiri yang kena sihir. Itu jadi keilmuan bagaimana memperilakukan kalau kita kena sihir. Itu jadi keilmuan, sumber keilmuan. Bukan karena kelemahan Nabi. Karena segala apa yang dialami Nabi, sisi manusianya apanya, itu menjadi dalil, menjadi dasar hukum. Dasar hukum baik yang jadi dalil. Contohnya Nabi juga pernah telat sholat subuh ketika jalan dengan melakukan safar dengan sahabat Bilal, kan tertidur, sampai juga sahabat Bilal tertidur juga. Waktu itu bangunnya sampai agak terang matahari lalu bangun. Lah itu Nabi telat subuh itu. Loh kok Nabi telat subuh? Seperti ini juga kayak tadi Nabi kok kena sihir. Itu bukan karena memang Allah sengaja mau buat hukum di sisi sebagai dasar hukum. Artinya apa? Bagaimana kalau kita telat sholat melakukannya? Di situ ada. Termasuk tadi ketika Nabi kena sihir, bagaimana kita melakukan ketika kena sihir. Jadi bukan karena kelemahan Nabi. Nah lagi itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sampai lupa tadi. Jadi tentang sihir itu seperti itu. Jadi ini ya sampai lupa saya. Kembali ke mediumisasi tadi. Jadi nggak ada ajaran dalam Al-Quran yang sengaja, nggak ada. Itu nggak butuh tentang amalan dan itu tidak terkait dengan spiritualisme Islam. Itu mudah. Bagi saya itu kembali lagi tadi saya ingat sekedar sugestivitas saja. Dan itu bukan karena Islam, bukan karena amalan-amalan yang sok sakti, sok religius, sok spiritualis, itu enggak. Sungai Raja enggak untuk itu. Enggak untuk itu. Sungai Raja untuk perlindungan diri memang, Istighosa juga untuk perlindungan diri, tapi tidak sengaja untuk nyerang-nyerang yang aneh-aneh itu. Untuk memasukkan jin dari sukma, enggak ada Sungai Raja itu untuk itu. Sungai Raja itu untuk ibadah, untuk penjagaan diri, terutama biar diri tidak maksiat. Itu kalau masalah dilindungi dari santet apa itu efek samping, efek itu, bukan tujuan. Nilai ta'ala semuanya nilai ta'ala. Saya kira ulama salaf itu membuat istighosa atau ibadah apa amalan tertentu itu untuk nilai ta'ala, bukan untuk itu aja. Itu kayak rajin. Jadi tidak butuh itu. Itu kalau amalan dalam Islam itu murnikan nilai ta'ala, ibadah-ibadah atau perlindungan diri ada. Tapi untuk sengaja menarik sukma yang aneh-aneh itu, apalagi dukun tidak ada apa-apa lalu diserang dengan alasan amar ma'ruf nahi munkar, itu nggak ada cara seperti itu. Dengan semuanya jurus, selawat jurus itu nggak ada. Selawat itu bukan jurus kayak itu. Selawat, toh walaupun kita
Memang betul salawat itu didatuki Islam, tapi bukan sebegitunya lah tujuannya. Takutnya kita nanti terhipnotis heboh ya. Silau kok sakti. Saya nanti ngamalkan salawat biar bisa mediumisasi, biar bisa menyerang tukang santet. Nah itu salah ya. Akhirnya kita nggak ada bedanya dengan orang santet. Dan setelah ini saya buktikan bahwa itu bukan ajaran spiritualisme Islam, bukan agama, itu siapa saja bisa. Kita buktikan juga banyak buktinya kan. Orang yang bukan Islam bisa kan apa itu cara kesehatan apa itu yang seperti ruqyah itu. Dia berbahasa Indonesia dari Cina apa Thailand itu, apa lupa saya namanya. Dia dalam kondisi tertentu di suatu tempat, dia juga muntah-muntah reaksi jinnya. Apakah itu jin? Coba. Muntah-muntah ada yang jadi harimau, itu kan bukan karena ayat saja. Bukan, saya nggak ngeremehkan ayat ya. Lillahi ta'ala hak, bukan karena saya menyemakin ayat bahwa ayat tidak seperti itu, enggak. Bagi saya ayat itu lillahi ta'ala, bukan yang aneh-aneh itu. Toh walaupun ruqyah ayat itu pengobatan tentang ruqyah, itu kan dulu malah fisik ya. Sahabat Nabi yang ruqyah disengat itu tentang surat Al-Fatihah 7 kali. Itu bukan masalah kesurupan-kesurupan itu. Tentang ain juga, tapi tidak segitunya sampai narik sukma dan mediumisasi itu. Lillahi ta'ala minta perlindungan kepada Allah. Sampai surat Al-Falaq kan minta perlindungan kepada Allah. Bukan menyerang tukang santet atau sengaja diserang tukang santet, tidak apa-apa diserang. Atau sengaja narik sukma, enggak, itu minta perlindungan kepada Allah dan itu sebagai ibadah kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi santet itu ada, jin itu ada, tapi tidak sebegitunya terkait dengan narik sukma atau mediumisasi itu. Itu nanti tak buktikan. Jadi sekali lagi nggak butuh yang amalan-amalan itu. Amalan itu untuk ibadah, bukan untuk menghadirkan jin. Kalau cuma menghadirkan jin atau apa yang aneh-aneh yang dianggap kesurupan dalam hipnoterapi itu abreaksi, itu bukan masalah jin. Bukan masalah jin. Narik sukma nggak ada, itu jin juga, masalah abreaksi juga. Saya buktikan nanti. Saya nggak pakai ayat-ayat istighosah macam-macam, enggak. Coba nanti buktinya setelah ini video ada. Dan saya bisa juga menghadirkan menarik sukmanya tukang santetnya bisa tanpa saya rencanakan. Kebetulan kemarin ada pasien kan sini, banyak juga pasien. Saya buktikan, saya ingat langsung, seketika ingat itu lalu saya gitukan juga. Saya bergaya. Nah, nanti di video ini saya juga tegaskan bahwasanya itu jangan percaya, saya bergaya saja, jangan percaya itu. Saya bergaya kayak mereka-mereka yang dilakukan oleh mereka-mereka itu, yang dikit-dikit narik sukma, yang dikit-dikit mediumisasi. Jangankan narik sukma tukang santet, narik sukmanya Nela Karisma itu nanti tak buktikan di video berikutnya. Jadi itu mah bukan masalah jin doang, bukan masalah amalan yang hebat bisa narik sukma yang macam-macam, enggak. Tirakat mengamalkan istighosah, enggak. Bukan, sekali-kali istighosah atau amalan-amalan kalimat-kalimat itu untuk Allah, lillahi ta'ala, beribadah. Aneh-aneh itu, kalau cuma aneh-aneh itu bukan butuh itu. Itu bahkan trik bisa. Iya, saya kemarin bertrik kok. Dan itu nyata tentang aneh-aneh itu nyata. Tapi informasinya nggak nyata. Saya bilang jangan percaya apa yang di video saya berikut ini yang saya lakukan seperti mereka narik sukma nanti. Atau mediumisasi atau menghadirkan tentang dukun. Karena setelah ini ada video saya narik sukmanya dukunnya. Jangan percaya itu, saya bergaya saja. Bahwa itu trik. Trik artinya ya nyata, tapi informasinya jangan. Apa yang diomongkan jangan. Kan ngaku dukun santet, itu bukan sukma dukun santet. Sama juga mediumisasi, itu bukan jin yang di situ yang dimediumisasikan dimasukkan ke orang itu. Itu sekedar terkait dengan emosional orangnya. Makanya saya buktikan lagi. Coba di benua Amerika, apakah ada orang kesurupan jin? Nggak ada, malah istilah mediumisasi nggak ada. Mediumisasi dimasukkan ke dulu, narik sukmanya dukun santet, nggak ada di benua Amerika. Jenis hantunya aja masalah goib, nggak ada jenis yang kesurupan harimau, pocong, dulu nggak ada. Beda lagi juga dengan Cina. Cina itu bukan pocong masalah budaya goibnya apa? Vampir. Sehingga kalau ada orang kesurupan vampir. Di Bali, di negeri kita ini, di Jawa, dekat dengan Jawa ini, lain lagi. Di sana bukan pocong apa, tapi lea. Kalau kesurupan lea, lain dengan Jawa sini, harimau. Wah.
Dari lain budaya aja sudah lain cara keastralannya, cara kesurupannya, cara abreaksinya, cara narik sukmanya sudah lain. Berarti itu bukan sebuah paten keilmuan, tapi kondisi orang yang sedang menjadi pasien atau yang sedang dijadikan mediator tadi. Apa yang isi di batinnya, di bawah sadarnya, itu yang terjadi. Karena orang Amerika tidak ada informasi di batin orang-orang Amerika, di bawah sadar orang Amerika tentang pocong tekan genderuwo. Ketika mereka kesurupan, ada kesurupan, tidak kesurupan pocong, karena nggak ada informasi. Seperti itu. Juga di sana ketika ada orang sakit, sedikit-sedikit tidak kesurupan, karena budaya kesurupan juga. Tidak peduli mereka, nggak seperti itu. Yang budaya kesurupan cuma ada di kita ini. Jangan kan jauh-jauh di luar Amerika, di Cina atau di mana. Saya antara Malang dan saya ini bukti realitas. Ini sahabat-sahabat gue pahami. Ini juga gambaran. Saya pulang ke Lumajang. Di Lumajang saya juga tahu di sana itu saya penterapis ya, terutama non medis. Di sana itu saya ketika ada orang pulang, ada orang sakit kan saya tahu penterapis, ada orang sakit sudah saya sebulan sekali pulang ketika saya tangani di sana. Di sana itu terkenal banyak santet. Dan mayoritas yang saya tangani ketika saya pulang, banyak orang sakit nunggu saya, itu memang aneh, perutnya besar. Dan anehnya sampai menjadi pikiran sampai sekarang. Tapi saya tahu ya apa fenomenanya seperti itu. Di balik semua itu apa? Itu nggak kesurupan ya Pak. Tapi ketika saya di rumah Malang ini, ada orang sakit sedikit aja, sakit kaki sudah tak tangani, ya sudah kesurupan. Coba, apalagi yang aneh melendung perutnya ya, atau tiba-tiba sakit, ya sudah mesti kesurupan. Itu datang ke sini sudah kesurupan. Sebelum saya pegang sama kesurupan. Kenapa? Karena kondisi mungkin budaya masyarakatnya beda walaupun dekat. Di rumah saya ruqyah itu nggak terkenal. Di sana kan pelosok. Orang nonton Trans 7 tentang yang aneh-aneh dua dunia, apa yang aneh-aneh klinik TV itu jarang, nggak peduli dengan itu. Tentang ruqyah itu nggak peduli, nggak mikir, sehingga di benaknya nggak ada. Makanya ketika ada orang sakit, ya nggak tiba-tiba kesurupan karena di benaknya nggak ada seperti itu. Jadi nggak terabreaksi seperti itu, nggak tersugestif seperti itu. Nah kalau orang malah di sini budayanya lain, mungkin juga marah tentang nonton ruqyah, nonton Ustadz Danu itu, akhirnya sakit berpikiran kayak itu, terjadilah kesurupan, seakan-akan tersantet, seakan kena majid. Enggak, kan lain kan? Sungguh antara Lumajang Tempe dan Malang sini ke Panjen lo beda. Saya tuh nggak pernah mengobati orang sakitnya juga sama-sama aneh di sana, makan di sana malah lebih terkenal santet ya. Nggak pernah reaksi kesurupan itu kayak ruqyah itu. Ya saya pikir karena bedanya isi otak mereka di benak mereka. Mereka tidak isi yang klinik-klinik tentang ruqyah di TV-TV, sehingga informasi seperti itu di benaknya nggak ada. Ketika saya nangani, ya nggak ada sugestifikasi di dalam bawah sadar seperti itu. Coba ya, dekat aja, nggak usah ke Gunung Amerika tentang fenomena keastralannya sudah beda. Makanya ntar lagi nggak usah aneh-aneh, nggak usah, saya nggak punya ilmu istighosa, nggak punya ilmu apa-apa, saya cuma ibadah, saya sugestivitas saja ya. Saya bismillah, nanti ada videonya, lihat sendiri, nanti saya ada penjelasan sekilas juga. Ini saya kata pengantar gini biar takut salah paham, karena di videonya saya kemarin kan alami, ada tamu ya sudah tak rekam. Terus di situ saya potong-potong videonya karena sejam lebih terus. Kenapa saya potong-potong alasannya? Ini nanti dikirain editan, bukan, itu alami. Yang saya potong itu yang sekira tidak penting, omongan biasa. Satu. Kemudian terlalu panjang, nanti kotanya enggak, atau berat nanti jalannya hingga enggak selesai nulis, apalagi ditambah kata pengantar ini. Kadang pembicaranya kan nyantai juga, jadinya panjang, enggak bermanfaat untuk dengan enggak penting gitu loh. Di sela-sela omongan jagongan itu. Karena dari awal sudah saya rekam. Saya biasa kalau ada pasien saya rekam untuk data. Enggak semua saya ungkap ke YouTube. Ya, saya unggah ke channel enggak semua. Memang kebiasaan untuk data saja. Yang ketiga apa ya? Apa saya sampai lupa ya? Jadi yang ketiga kenapa saya potong tadi? Itu ada privasi. Ada yang mungkin pas
menyebut nama itu tentang dirinya, tentang apa itu tak privasi. Dan saya terus terang polos saja, saya masih belum begitu ngedit video sehingga kata-katanya dihilangkan, suaranya dihilangkan. Jadi saya potong aja sekalian biar gak panjang. Yang inti-inti aja tentang inti ini, yang terkait dengan intinya yang sedang tren tentang narik sukma, dikit-dikit narik sukma, dikit-dikit kesurupan, dikit-dikit medomisasi, tentang itu saja. Akhirnya tentang poin-poin itu saja. Itu nanti saya buktikan ya. Di dalamnya itu ada begini. Orangnya itu karena memang dulu pernah kesini, dia sudah tergambar memang tentang santet. Dia masalah dengan mantan suaminya bisa. Kemudian sudah punya masalah keluarga. Akhirnya di situ memang budayanya keluarganya dia sering berdukun, termasuk suaminya suka dukun, bahkan jaranan suaminya memang. Makanya ketika dia masuk ke sini dan reaksi, dia sakit, pikirnya sudah suaminya nyerah. Apa yang terjadi ketika kesurupan? Mesti harimau dong. Karena kenapa? Kehidupannya sebelumnya terkumpul di benaknya, di bawah sadarnya, disugestifikasinya tentang harimau, kesurupan harimau. Kan suaminya kan jaranan, dia melihat suaminya sering kesurupan harimau, sehingga reaksinya atau kesurupannya ketika dia sakit, mengaku disantet, kesurupannya ketika diruqyah atau ketika ditangani ya kayak harimau. Karena yang terendap di benaknya adalah tentang kesurupan harimau. Gak ada lagi, sejak dulu sudah kayak harimau, nanti ada. Terus kenapa saya akhirnya niatkan bergaya menghadirkan sukma dukunnya? Ya karena dia sebelumnya dia kemudian ada dukun semua. Itu bukan dukunnya yang hadir sebetulnya dia itu sebuah ungkapan, luapan dari bentuk emosional dirinya, dari informasi-informasi selama ini yang didapat. Dia kan selama ini sering ke dukun itu, yang namanya itu, ketika dengan suaminya. Dan suaminya walau ketika nggak bisa sering ke situ untuk aneh-aneh itu. Akhirnya ketika dia bisa dengan suaminya, dia berpikir di santet itu namanya itu. Sehingga ketika saya sugestivitas, saya dorong dengan sugestifikasi yang gini itu. Nah, akhirnya dia kesurupan sukma dukunnya yang sesuai dengan pendapat selama ini tentang dukun itu. Makanya dukun itu yang disebut. Nggak ada dukun lain. Terus saya buktikan lagi, saya hadirkan Blorong. Dia enggak saya pura-pura buka bawah sadarnya, ya bukan pura-pura, ya memang ada ilmunya lah sedikit, bukan berarti yang aneh-aneh spiritual, enggak. Sekadar sugestifikasi dorongan saja ya, untuk menimbulkan ungkapan, luapan emosional, informasi-informasi yang aneh-aneh selama ini di benak. Saya hadirkan Blorong. Dia enggak terbuka, enggak melihat Blorong juga, kesurupan Blorong. Karena kenapa? Setelah selesai saya urus, dia tuh nggak tahu sama sekali tentang Blorong. Jadi nggak ada informasi sama sekali di benaknya dan di bawah sadarnya tentang Blorong, sehingga nggak ada yang dihalusinasi bagaimana Blorong itu. Ini memang perempuannya ini polos. Termasuk tentang malaikat nggak ada. Kalau Tinampi dulu, ketika ada pasien yang ngaku malaikat, itu mungkin kebetulan dia memang tahu tentang malaikat, wajahnya kayak apa, gambaran-gambaran atau baca novel apa gitu. Tentang nabi apa, baca-baca itu, akhirnya seperti itu. Itu bentuk halusinasinya dari abreaksivitasnya seperti itu. Jadi tak buktikan. Lalu saya pancing juga, menanam informasi di hatinya. Rencana saya menghadirkan apa yang ada di informasi, saya gali. Saya mau menghadirkan juga sukmanya yang aneh-aneh tentang jin-jin. Saya tanya, dia tidak tahu tentang jin bagaimana. Informasi yang ada cuma sekedar dukun dan harimau itu dok yang sudah terjadi. Yang lain nggak ada. Apalagi tentang malaikat. Makanya nggak bisa. Blorongnya nggak bisa. Makanya nggak bisa. Karena nggak ada informasi sama sekali yang terendam di batinnya selama ini. Sehingga nggak ada halusinasi, nggak ada abreaktivitas seperti itu, abreaksitivitas seperti itu. Akhirnya saya tanya, ternyata dia suka Nela Karisma. Nela Karisma pendangdut itu loh. Berarti selama dia tahu tentang Nela Karisma. Akhirnya apa? Saya dorong subjektivitasnya. Oke, sekarang tak hadirkan sukmanya Nela. Nah, pura-pura gawat, dia kan terhipnotis. Meluap dia emosionalnya tentang informasi Nela Karisma selama ini. Sehingga yang terlihat apa di depannya? Nela Karisma hadir. Apakah itu jin Nela Karisma? Enggak. Semacam ungkapan emosionalnya dari pendapat informasi selama ini tentang Nela Karisma. Kalau enggak ada, enggak terjadi. Nah, ini saya kasih gambaran. Bagaimana dengan mediumisasi selama ini? Atau menghadirkan yang menghadirkan dikit-dikit menarik ya pikir sendiri.
terkaitkan dengan video saya. Sekali lagi, saya tidak dengan cara ilmu khusus, apalagi yang selawat macam-macam, kayak rajo apa itu enggak. Saya sekedar bisa diniatkan orang sedikit bismillah sesuai dengan gambaran di batin. Makanya saya ungkap informasi. Saya ingin tahu ya, buktikan saja. Saya ingin tahu, datangkan orang bunuh Amerika, tidak tahu apa-apa, datangkan ke sini, kemudian siapa yang merasa bisa banget sedikit-sedikit narik sukma atau mediumisasi. Pengen tahu saya. Ajak gunung mana tuh menggali, tapi jangan kasih informasi dulu langsung tiba-tiba nyampe lalu ritual disuruhkan. Saya yakin nggak bisa. Ayo silakan kalau membuktikan, asalkan tidak mendapatkan informasi sama sekali orang yang mau dibuat mediumisasi. Dan buktikan juga, andai bisa akan berbeda sesuai dengan pemahaman selama ini informasi tentang itu. Contohnya sekarang tentang di sini Gunung Geger ya, Gunung Geger. Antara orang di Gunung Geger itu karena sudah mendengar informasi dan mediumisasi kan sebelumnya sudah tanya di toko setempat tentang itu, tentang makhluk yang kepalanya buntung, tentang penampakan pocong. Itu akhirnya dia terabreaksi seperti itu. Coba ada orang jauh nggak tahu tentang informasi selama ini tentang keangkeran yang diinformasikan selama ini tentang Gunung Geger. Bandingkan, lalu suruhkan. Kalau di satunya itu nggak tersuruhkan di situ karena nggak ada informasi. Jangan informasikan. Atau walaupun nanti disuruh jin di situ, namanya jin ada nyurupi, itu beda informasinya. Karena dia nggak tahu, akhirnya dia nggak. Saya nggak percaya kalau dia nanti akhirnya menyebut sama seperti orang yang mendengarkan informasi di situ tentang Gunung Geger. Saya nggak yakin kalau di sana juga persis ada pocong, ada makhluk berkelamin, nggak ada. Saya yakin seperti itu karena nggak ada informasi. Jadi ini saya tegaskan, ini cuma gambaran. Ini tak gambarkan aja fenomena yang tak apa, yang tak bilang. Sahabat berpikir sendiri, simpulkan sendiri. Sekali lagi saya nggak nyalahkan mereka yang dikit-dikit narik sukma, dikit-dikit mediumisasi, itu jalan mereka. Cuma sekali lagi saya ingin ngasih gambaran. Nanti sahabat, terutama jemaah-jemaah murid-murid saya ngaji atau sahabat-sahabat saya, biar tak terpukau dengan fenomena yang heboh kayak heboh viral. Itu saya nggak sebut pembodohan ya. Pokoknya seperti itulah, nggak segitunya. Ada jina, cuma nggak segitunya. Gitu aja. Santet itu ada, cuma nggak segitunya, nggak dikit-dikit gitu, nggak gitu. Apalagi yang dari sukma saya nggak percaya. Kalau mungkin ada orang kesurupan, ya mungkin bisa saja disuruh pijit. Tapi nggak segitunya tiba-tiba segampangnya dimasukkan sebagai mediumisasi. Tidak segitu. Masalah seperti itu, masalah abreaksi mungkin dalam istilah atau masalah luapan emosional pribadi masing-masing. Kalau makanya beda. Pribadi bunuh Amerika beda, lain budaya, lain tempat, lain lagi pribadinya, isi kepribadiannya lain lagi. Nah, seperti itu. Seandainya sama nantinya tentang jin, wah orang Amerika dihadirkan sini disuruhkan ditarik sukmanya bisa, tapi nggak bisa. Dan tidak ada perbedaan. Orang Amerika dihadirkan Gunung Geger tanpa informasi, dan orang di Gunung Geger sama-sama dikomunisasi. Tidak mungkin beda informasi, karena sesuai dengan kondisi pribadi, isi batin masing-masing. Berarti kan tergantung masing-masing, bukan karena tergantung jin. Lalu apakah layak? Nggak lucu tadi. Seperti apa isi kondisi mediumisasinya? Berarti kita kalau percaya ikuti dia. Nah, anehnya kalau sudah kepercayaannya menggumpal, contohnya pernah di Gunung Geger dan di Jalan Kunchoro ini, bagi yang percaya nanti lewat sana langsung dari utara atau dari timur atau dari barat, sebelum nyampe ke lokasi jalan itu sudah ingat tak 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 tak, bismillah Allah, bel apa ya Allah, lalu lucu tak? Padahal itu informasi dari pribadi mediumisasi saat itu, kan lucu. Itu kebablasan, bahkan itu pembodohan. Jadi khusus sahabatku, khusus jemaah yang bersama saya ibadah, anak-anak ngaji, sahabat-sahabatku yang percaya atau umum yang melihat, saya mohon maaf sekali lagi, saya nggak menyalahkan mereka. Saya sebut, saya nggak menyalahkan Gus Istris, saya nggak menyalahkan Ujang Kusrom, saya nggak menyalahkan Muning Sitinam, saya juga nggak menyalahkan yang lain-lain termasuk Murid Daya dan yang lainnya. Saya nggak menyalahkan secara umum, tapi saya cerita saya tidak percaya dengan alasan-alasan
alasan-alasan tadi, dan nanti setelah video ini bahwa narik sukma itu tidak ada, bahwa mediumisasi itu tidak bisa dijadikan informasi kebenaran mewakili sumber kebenaran tetap yang logis, nakli atau akli yang sesuai dengan ajaran agama. Jadi ada sahabat yang nggak percaya, ya nggak percaya silakan, karena keilmuannya kan, kalau ilmuannya anda semua. Lalu ada yang gimana mas, itu sampean bukan apa-apanya, sampean itu gak apa-apa, itu youtuber ya, memang sengaja, dan saya nggak pengaruh dengan itu, dan nggak apa-apanya loh, bukan masalah youtubernya, bukan masalah YouTube-nya, ini masalah itu tadi nih ya, kok segitunya bagi kalangan saya terutama, biar nggak terpukau, nggak terheran-heran, apalagi tauhidnya tergugah, tauhidnya terganggu dengan sumber-sumber informasi mediumisasi tadi, atau dengan sistem atau ritualisasi narik sukma tadi, biar nggak arut. Saya gambarkan keilmuannya menurut saya berdasarkan informasi keilmuan yang saya miliki. Kalau ada yang tanya, loh itu mereka itu ustadz punya pesantren, memangnya ustadz itu wakil Tuhan di bumi ya? Memangnya paranormal itu wakil Tuhan di bumi ya? Jangankan ustadz, kiai ya bisa menjadi fitnah setan, iblis. Nabi Sulaiman aja jadi fitnah oleh iblis. Nabi itu yang khusus doanya la yang bagi mimbakti kopi, apa itu di Al-Quran itu, yang Nabi Sulaiman khusus berdoa dan diijabah sama Allah, minta kedikdayaan yang tidak pernah dimiliki oleh Nabi sebelum dan sesudah Nabi Sulaiman. Makanya Nabi Sulaiman dikuasai setan-setan, dikuasai jin-jin, dikuasai takut kepada disuruh. Itu aja masih dipermainkan sama setan. Permainkannya apa? Ya ditipu sama setan tentang jin-jinnya. Karena Nabi Sulaiman kedikdayaannya melalui perantara wasilah tinggi. Itu dipakai jinnya Nabi Sulaiman, dipakai itu. Ketika dia dengan dengan itu apa dititipkan ke istrinya itu, ketika masuk ke hammam, biasanya apa mandi itu, hanya jin yang setan pura-pura yang dari Nabi Sulaiman merupakan Nabi Sulaiman langsung dipakai. Itu kena fitnah, diuji sama Allah, ya, intinya diuji. Ya sekali lagi karena Nabi menjadi pelajaran ya, menjadi pelajaran. Bukan berarti Nabi Sulaiman apa aneh-aneh, enggak, itu Nabi. Tetap ada pelajaran, bukan yang aneh-aneh atau kelemahan-kelemahan. Seperti itu Nabi Sulaiman. Terus juga ada kisah tentang, walaupun kisah yang ada perdebatan tentang Syekh Barsiso itu yang digoda iblis ya, yang muridnya sampai 60.000 zamannya Nabi Musa itu, yang ketika berdoa saking keterimanya sampai terbang semua santrinya itu, saking alim masih ketipu dengan iblis, saking beratnya iblis. Itu iblis. Jangan kan kiai ustad itu aja kena. Apalagi ustad-ustad sekarang gitu ya, yang makannya enak buangan ya wes, tempatnya aja mewah sudah. Ya, itu mau ngaku ustad atau ustad atau apa yang kayak wali punya karomah sedikit-sedikit nadirkan sukma mediumisasi menguasai jin, gak percaya saya. Gak percaya. Loh sama apa? Keilmuan kamu apa? Gini-gini kalau saya ditanya. Karena saya memang bukan anaknya kiai. Tapi kalau keilmuan insya Allah saya mondok. Saya punya ijazah, saya mondok di pesantren Alamin. Dan dari kecil saya sudah memang tentang klinik di Lumajang, saya belajar tentang karomah, tentang aneh-aneh, silat ada saya. Terus belajar saya mondok di Alamin Perenduan 10 tahun sampai kuliah. Saya sarjana filsafat, memang cuma sekedar filsafat, tapi saya bukan orang tidak sekolah. Itu aja yang penting, walaupun sekolahnya rendah sampai sarjana satu. Jurusan filsafat memang tentang pikiran, jadi saya nggak gampang percaya, nggak gampang dihapusi orang. Saya sesuai dengan realita, keilmuan yang benar, itu pemikiran saya. Apalagi dalam agama. Nah seperti itu. Terus saya mondok di tahfiz Quran di Al-Muqarrabin Lawang, di Lawang, khusus Al-Quran, tahfiz Quran. Di sana hafalan Al-Quran. Dan alhamdulillah sampai sekarang semua pondok itu nyambung. Dan keilmuannya dari kiai-kiai itu saya jelas. Demikian. Jadi ini ya, mohon maaf sekali lagi, ini bukan fitnah, ini bukan menyalahkan sepihak, tapi sebagai gambaran untuk kalangan saya, sahabat-sahabat saya yang percaya
murid saya jemaah yang bersama saya. Kemudian mohon maaf ada kekurangannya, saya mohon maaf khususnya yang disebut-sebut tadi, mohon maaf beliau-beliau, saya tidak menyalahkan, silakan jalan anda semua. Cuma saya tidak gambaran secara pribadi, saya tidak mendoktrin, tapi ini sekedar privasi pendapat saya, dan saya tidak mendoktrin untuk menyalahkan anda semua yang saya sebut tadi. Silakan jalan apa itu jalan antum semua. Semoga kita dilindungi Allah semua, terutama sahabat-sahabatku. Semoga kita dilindungi Allah dari fitnah setan di akhir zaman ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu masih di sini? Nah, siapa kamu masih di sini? Siapa kamu masih di sini? Kamu masih di sini? Karena siapa enggak? Siapa kamu masih di sini? Siapa kamu masih di sini? Ayo ngomong. Ayo di sini bisa ngomong. Langsung keluar. Langsung keluar. Langsung keluar. Langsung keluar. Langsung keluar. Langsung keluar. Ayo langsung keluar. Siluman harimau. Oke. Ayo siluman harimau, saya katakan keluar. Bisa ngomong? Dari mana? Ya, harimau dari mana? Gak bisa ngomong. Gak bisa ngomong. Ayo macan ini gak bisa ngomong. Ayo keluar, sekarang keluar. Dari tubuh keluar. Keluar. Keluar, ayo. Keluar. Kenapa? Disuruh apa masuk sendiri ke sini? Disuruh apa masuk sendiri? Disuruh apa masuk sendiri? Jangan galak-galak, nanti tak lempar sama saya. Disuruh apa masuk sendiri? Ayo ngomong. Kalau kamu tak nyabut sama saya. Kalau nggak ngomong tak nyabut. Ayo ngomong. Disuruh apa masuk sendiri? Disuruh apa masuk sendiri? Ya. Disuruh apa masuk sendiri? Oke, keluar sekarang kalau nggak ngomong. Keluar. Oke, saya sekarang mau manggil Sukman dukunnya ini. Saya tak panggil Sukman dukunnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya panggil Sukman dukunnya. Saya panggil Sukman dukun yang melancarkan santet ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Masuk Sukman dukunnya. Ayo ngomong.
Ngomong, kenapa kamu nyantet? Ngomong. Ayo semua punya ngomong. Ayo tenang. Kenapa kamu nyantet? Kenapa kamu ganggu ini? Tenang. Ayo semua punya ngomong. Kamu sudah penjarakan dalam tubuh ini tak tarik. Kamu kenapa ganggu ini? Ngomong sendiri. Ngomong sendiri. Kalau nggak ngomong tak berapit nanti. Cincinnya kamu ini tak berapit nanti. Ngomong. Ngomong. Sempurna. Ngomong. Apa nyantet ini? Ngomong. Ayo tukang santet. Kenapa kok nyantet ini? Hah? Mau apa? Gak mau ngomong. Kenapa kok gak mau ngomong? Hah? Kenapa? Ayo dulu sih tenang. Oke. Hukumnya tenang. Betul kamu sukma dukunnya yang nyantet ini? Betul apa enggak? Kamu dukunnya yang nyantet ini? Kenapa kok nyantet ini? Apa? Ngomong enggak? Kenapa kok nggak mau ngomong? Kamu tahu berapa dari kembalikan ke kamu nanti jinnya. Jadi ini sukma dukun santetnya yang biasa dipanggil orang. Gaya sekarang dikit-dikit sukmanya dukunnya dipanggil sukmanya. Nah ini kayak ini ngaku sukma dukunnya. Jadi tak konfirmasi datang sukma dukunnya, tak tarik masuk, ini ngaku. Ya kamu yang dukunnya tadi ini ya? Nah, kan? Aku sih nyantet. Iya. Kenapa kau nyantet ini? Kamu siapa namanya? Wah, rumahnya di mana? Apaan? Kenapa mananya aku? Mana? Aku rawat dia ya Allahmu. Enggak, jangan nyantetan gitu lah. Apa? Itu wis penggaweanku. Dibayar berapa kamu sama? Ora usah ngurus. Oh, aduh. Iku wis kancaku, wis sedulurku iku san. Saya yang nyuruh itu. Ya. Laki apa perempuan? Lanang. Jadi kayak ini orang yang sekarang marah menghadirkan dukun sukma, dukun santetnya, bukan jinnya saja, malah sukmanya ditarik ya kayak gini. Jadi hal yang mudah. Jadi nanti tak terangkan di belakang. Oke, kamu dibayar berapa sih? Ora usah takon aku dibayar piro. Kamu nggak tahu nggak bahwa nyantet itu masuk neraka nanti? Loh, Lah kenapa? penggaweanku. Lo kok malah ngomong neraka, kok malah gitu, malah lemes. Kulino nyantet turun wis kulino. Iku wis penggawean. Aja takon bayaran. Tak buka mata diri kamu karena bisa lihat duitnya bro. Oke, bisa. Gak ada. Sekarang baru ini. Suka Nela nggak? Suka ya. Umumnya sekarang tak hadirkan Nela mau. Oke. Kita tak hadirkan Nela ya. Oke, sekarang. Masuk Nela.
Masuk. Itu loh Mbak Nela. Ya. Pakai apa? Pakai apa Mbak Nela? Pakai apa deh? Oh, pendek. Disapa aja Pak. Disapa. Hai Mbak. Oh, seneng. Seneng. Jadi seperti itulah informasinya yang paling mengendap di bawah sadarnya itu yang nanti ketika diabreasi terjadi seperti itu. Nanti apa sih disenangi? Apalagi yang disenangi atau yang ditakuti, pokoknya yang sering masuk ke informasi Yang dia tahu, yang pernah dia lihat. Iya. Kalau enggak, yang enggak dia nggak bisa dimedialisasi, nggak bisa digitukan, nggak bisa disurupi. Jadi inilah seperti itu. Ini bisa juga disurupi Nela. Ya karena pikirannya itu masa ada jin Nela ya. Pak? Saya hadirkan Nela nggak ada. Percaya nggak sekarang ya tentang itu? Percaya ya? Iya iya Bang. Saya kalau umpamanya dia nggak dapat informasi, umpamanya nggak ada informasi, saya surupi anunya Pak Karno, supaya Pak Karno nggak bisa, karena di dirinya sendiri nggak ada informasi Pak Karno. Kecuali dia saya ajak setiap hari kemudian saya cerita tentang Pak Karno, baru saya panggil supaya Pak Karno melalui ini. Tidak dia pernah tentang baca nama Karno. Ya, tadi kan Nela walaupun nggak suka tapi sedikit kan. Tapi kalau masalah jin nggak ada sama sekali. Ya, seperti itu. Oke sudah, Pak Mela pergi. Pak pergi. Sudah pergi ya Pak? Sudah pergi ya? Sudah pergi. Oke.